Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini saya akan coba membahas kembali bagaimana sih cara mengetik skripsi ataupun file tesis dengan mudah dan dengan cara otomatis. Buat teman-teman yang sedang skripsi atau mau melakukan atau mengerjakan tesis, silahkan disimak videonya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan coba menjelaskan bagaimana sih cara mengetik file skripsi ataupun tesis di Microsoft Word dengan cara otomatis dan dengan cara cepat. Sebenarnya teman-teman sudah saya sediakan video yang sebelumnya saya sudah bahas, dan video ini untuk melengkapi atau merevisi hal-hal yang kurang di video sebelumnya. Tapi sebelum melakukan pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiliendra dan juga @skripsimahasiswa. Oke, teman-teman semua, seperti yang kita ketahui ketika kita mengetik file skripsi, tentunya banyak mahasiswa yang mengerjakannya atau mengetiknya di Microsoft Word gitu ya. Itu file word processor yang paling banyak digunakan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini biasanya di setiap kampus itu memiliki sistematika penulisan sendiri. Jadi, teman-teman pastikan awalnya harus membaca dulu format penulisan skripsi ataupun tesis di kampus teman-teman sendiri. Mungkin antara satu kampus dengan yang lain itu yang berbeda. Nah, saya dapat membuat resume seperti inilah kira-kira settingan atau aturan dari file skripsi kita. Ataupun file tesis itu sama aja sebenarnya. Yang pertama ada cover, kemudian abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Nah, ini yang saya warnain ini dia memiliki settingan sendiri gitu ya. Berbeda dengan yang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, saya kasih warna hijau. Kenapa saya kasih warna hijau? Nanti ini settingannya akan berbeda antara si warna merah dengan si yang warna hijau gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke proses setting, kita buka dulu Microsoft Word-nya, kemudian klik new. Nah, ini saya sudah memiliki file new-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus setting dulu margin dan jenis kertasnya. Itu yang utama. Jadi sebelum kita mengetik apa-apa, kita harus setting dulu margin dan juga jenis kertasnya. Margin itu adalah batas atas, kiri, bawah, dan kanan. Terus jenis kertasnya bisa A4, letters, ataupun yang lainnya. Gitu ya. Disesuaikan dengan format penulisan. Nah, untuk men-setting kertas, silahkan diklik menu layout. Gitu ya. Di sini ada pilihannya Pack Setup. Kemudian saya klik tanda panah ke bawah ini. Sebagai informasi saja teman-teman, saya menggunakan Office 365 sampai lupa. Jadi saya menggunakan Office 365, itu sama aja sebenarnya. Nanti kalau yang Anda menggunakan 2007 sama, 2010 sama, 2013 sama kok. Gitu ya. Nah, ini sudah masuk ke marginnya teman-teman. Biasanya sih kalau untuk settingan nanti dilihat di panduan, biasanya default saja 4433. Jadi kalau yang belum tahu apa itu left, bottom, right, dan top itu batas atas, left kiri, right kanan, bottom bawah. Kemudian gutter itu batas penjilitan, kita buatin 0 aja karena biasanya sudah nyatu di batas left. Kemudian orientationnya kita buat portrait. Oke, udah cukup ini settingannya. Kemudian paper layoutnya kita pilih A4 karena kebanyakan skripsi ataupun tesis itu menggunakan kertas A4. Oke, kemudian silahkan kita klik OK. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi, saya ulangi kembali, kalian harus setting jenis kertas dan marginal terlebih dahulu sebelum mengetik file skripsinya. Dan pastikan kalau mengetik file skripsi ataupun tesis, jangan berbeda-beda file. Kita buat saja satu file sehingga kita nanti bisa membuat daftar isi yang otomatis. Oke. Nah, yang pertama saya lihat di sini kita akan buat yang merah dulu. Jadi, cover ini sendiri teman-teman ya. Jadi cover itu sendiri, sebaiknya sendiri. Jadi jangan disamakan karena kita bakalan berbeda. Kita akan buat cover. Nah, ini dia cover. Nah, nanti cover itu saya tulis aja lah, tulisannya cover.
Nah, saya buat tulisannya cover, menandakan bahwa ini cover di halaman utama kalian. Kalau nanti kalian mau buat ada halaman pengesahan, ada halaman bimbingan, atau yang lainnya yang sifatnya sama dengan cover, itu nanti di warna biru saja, gitu ya, jangan di warna merah. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita melakukan setting bricks namanya. Ada di menu layout, kita bisa menggunakan perintah bricks, karena perintah bricks ini digunakan untuk membedakan antara settingan kertas yang kita setting page sama yang next page atau yang lainnya gitu. Jadi kita gunakan perintah bricks ini. Menunya sekali lagi ada di menu layout, kemudian pilih bricks. Nah, kalau misalnya nanti di setelah halaman ini teman-teman settingannya sama seperti cover, kita pilihnya yang page. Tapi kalau settingannya berbeda sama cover, itu pilihnya yang next page gitu ya. Karena di sini tadi kita sudah buat ini settingannya berbeda, berarti abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar table itu kita buat di layout, kita pilih brick, kemudian kita pilih next page karena settingannya berbeda. Oke, next page. Oke, kita buat ini abstrak. Oke ya, kita enter 2 kali teman-teman. Kemudian karena abstrak ini sama seperti kata pengantar, daftar isi, warnanya merah gitu ya, kita pilih aja bricks, pilihnya page. Kita pilih kata pengantar, enter 2 kali, kita layout lagi bricks, page, daftar isi, enter, kemudian bricks lagi, page, daftar gambar, kemudian bricks lagi, page, daftar table. Nah, ini untuk nandain aja teman-teman bahwa kita memiliki format yang seperti ini. Jadi kita udah ada abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar table. Nah, kemudian setelah daftar table ini, selanjutnya adalah settingan yang warna hijau. Berarti kita beda halaman. Beda halaman berarti kita gunakan layout, kita pilihnya bricks, kita pilihnya next page gitu ya. Nah, ini dia, kita buat aja ini misalnya pendahuluan. Oke, enter lagi. Kemudian karena sama, yang lain kita samain aja. Tinjauan pustaka, enter lagi. Page lagi, metode penelitian atau metodologi penelitian, enter lagi. Kemudian page lagi, hasil dan pembahasan. Jadi kita nggak perlu buat bab 4-nya. Yang kelima, page lagi, kesimpulan dan saran. Kemudian selanjutnya page lagi, daftar pustaka. Kemudian page lagi, lampiran. Nah, sementara ini cukup teman-teman format yang sesuai dengan format penulisan. Kita sudah atur sama brick. Jadi kita memisahkan atau membedakan fungsi dari setiap masing-masing halaman. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian terbiasa dengan ada garis bantu di sini atau bundaris, cara mengaktifkannya silahkan klik menu file, pilih option bawah ya. Kemudian kita pilih display, advance gitu ya, advance. Kemudian kita pilih show text bundaris gitu ya. Nah, di sini di show dokumen konten pilihnya show text bundaris. Nah, kemudian tadi kalau misalnya kita setting page setup, kalau bukan satuannya senti, misalnya inci, itu jangan bingung, sama merubahnya diklik menu file, pilih option, kemudian pilih advance. Kemudian cari yang tulisannya measurement unit of. Ini ya, show measurement in unit of. Ubah dari senti ke inci atau dari inci ke senti, kemudian di OK. Biar kalian nggak menduga-duga atau memperkirakan berapa sih inci ke senti. Nah, selanjutnya sudah kita buat teman-teman ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang langkah selanjutnya adalah kita buat heading teman-teman untuk bab 1.
Kita scroll dulu ke bawah untuk bab 1 pendahuluan, kita buat heading namanya. Jadi heading ini untuk membantu kita membuat daftar isi otomatis. Caranya silahkan klik menu home. Nah, di sini ada banyak heading teman-teman ya. Jadi banyak heading, ada heading 1, heading 2, kemudian seterusnya. Kemudian kalau kita klik style di sini gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman kok heading 3-nya nggak ada, biasanya heading 3 itu ada kalau kita sudah pakai heading 1, heading 2, dan seterusnya. Nah, menunya sebenarnya ada di menu style ini, teman-teman. Sekali lagi saya ulang, di style di sini. Nah, ini adalah heading-headingnya, gitu ya. Kita bisa show untuk previewnya, untuk tampilannya. Kemudian ada yang di disable. Kemudian ada yang mau ditambahkan stylenya, menambahkan style. Atau style inspector, kita mau nyari stylenya. Kemudian ada manage style gitu ya, pasti ada heading 1, heading 2, heading 3 itu pasti ada. Kemudian option. Nah, option kalau misalnya di sini nggak ada tulisannya heading 1, heading 2, biasanya disembunyikan. Nah, disembunyikan bisa kita tampilkan misalnya di sini all style gitu ya, kita oke. Nah, ini muncul semua teman-teman headingnya gitu ya. Nah, itu di stylenya. Nah, yang pertama yang akan kita ubah untuk bab 1 pendahuluan di sini. Nah, ini ada bab 1 pendahuluan, kemudian di dalamnya ada subbab ya, teman-teman ya. Subbab, mungkin di dalamnya lagi ada subbab-subbab yang lain. Nah, yang bab pendahuluan ini kita buat jadi heading 1. Oke. Nah, kalau misalnya tulisannya huruf besar semua, sudah terlanjur kita untuk mengetik menjadi huruf seperti ini, kalian nggak usah tulis ulang gitu ya. Klik menu home saja, kemudian pilih sentence case gitu ya. Yang di sini ada yang namanya change case. Kemudian di sini pilihnya uppercase, jadi huruf besar semua. Oke, atau nanti di headingnya juga sudah bisa kita atur gitu ya. Nah, untuk yang pendahuluan kita pilih heading. Nah, kalau heading ini defaultnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita harus rubah dan teman-teman harus baca sesuai dengan format penulisannya yang ada di kampusnya masing-masing. Nah, saya coba menduga aja atau saya mengikuti format yang ada di kampus saya. Nah, cara merubah headingnya silahkan kalian klik modify di heading 1. Kemudian formattingnya pilih stylenya atau jenis hurufnya, biasanya Times Roman, ukurannya 14, bold, kemudian tebalkan gitu ya. Kalau mau di rata kiri dulu, nanti di tengah kita bisa gunakan cara manual. Kemudian di sini juga teman-teman ada format-format yang lain kalau misalnya kalian butuhkan gitu ya. Ada font, paragraph, tabs, border, language, dan seterusnya. Nah, sementara untuk heading 1 settingannya hanya formattingnya jenis huruf, font size-nya, sama bold, sama warna. Kalau sudah di oke. Oke, kalau sudah seperti ini, kita sudah mengubah heading 1. Tinggal nanti semuanya kita ubah jadi heading 1. Kita klik saja, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya nggak berubah, kita klik di sini aja ya, uppercase. Atau teman-teman juga bisa setting di sini, di heading 1, di modify, kemudian di format, di font. Nah, di sini huruf besar semua. Bisa small caps, bisa all caps gitu ya. Tapi biar lebih mudah kita pakai drop cap aja ya. Uppercase. Kita klik headingnya. Kemudian kita klik headingnya. Ini kita ubah lagi jadi huruf besar. Ini kita klik heading. Ini kita ubah jadi huruf besar. Ini kita klik heading. Kita klik huruf besarnya. Jadi ini belajar lagi Microsoft Word ya, teman-teman ya. Kalau dulu kita gunain Microsoft Word itu seperti mesin ketik, nah sekarang gunakanlah Microsoft Word kembali ke jalan yang benar. Jadi secara utuh. Abstrak juga kita jadiin heading. Kata pengantar kita jadiin heading juga. Daftar isi kita jadiin heading, semuanya kita jadiin heading. Kemudian daftar gambar kita jadiin heading 1. Daftar table kita jadiin heading 1. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita membuat penomoran halaman. Jadi bukan penomoran halaman. Untuk bab 1 pendahuluan biasanya tulisannya seperti itu. Nah, caranya di mana? Kita klik di menu home di sini, teman-teman. Kita pilih yang multi level list. Nah, kemudian kita pilih saja yang pilihan headingnya seperti ini ya. Nah, yang saya tunjuk ini. Ada 1, 1.1 dan seterusnya. Saya klik. Oke.
Nah, kemudian di sini di bullet di numberingnya kita define new number format. Kita balik lagi ke multi level ya. Kita pilih define new multi level list. Oke. Nah, di sini kita ganti dengan kata bab atau kita tambahkan bab berapa gitu ya nanti ya. Kita oke. Nah, ini kenapa bab 6? Karena yang di atas itu ngikut. Jadi ngikut karena kita jadiin heading. Jadi kita hapus aja bab 1 abstraknya, kita hapus, backspace aja. Backspace 2 kali, backspace itu untuk ngapus ya. Kan ada 2, kalau di Word itu ngapus sama delete, backspace sama delete. Daftar gambar juga nggak pakai bab. Kemudian daftar table juga nggak. Nah, ini otomatis nanti bab satunya jadi pendahuluan. Oke. Nah, kemudian Pak, saya di formatnya ini angka bab satunya ini Romawi gitu ya. Nah, Romawi silahkan teman-teman pilih di sini masih di multi level, define new multi level list. Kemudian teman-teman nanti pilih di sininya Romawi. Oke. Kemudian pilih oke. Nah, dia jadi satu Romawi. Nah, kemudian Pak, bab 1 saya dan pendahuluan ini berada di tengah-tengah, kemudian pendahuluannya di bawah. Nah, teman-teman gunakan Shift Enter ya. Shift Enter. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya nggak rata, jadi saya ulangi lagi, tekan atau letakkan kursornya di sebelah kata pendahuluan, Shift, tekan Shift, kemudian Enter. Gitu. Nah, kemudian kita setting sama rule atau penggaris ini. Kalau teman-teman nggak ada menu penggarisnya, di mana ya Pak menu penggarisnya? Klik menu View, kemudian di checklist yang rulernya. Itu ya. Oke, nah kita setting dulu, kita rapikan dulu teman-teman agar sejajar seperti ini. Kemudian kita blok dari pendahuluan aja sampai ke atas, kita klik tengah. Kemudian kita kasih space misalnya 1,5. Pak, ini kok nggak sejajar ya? Nah, kalau misalnya nggak sejajar, nanti kita bisa letakkan di sini. Ini pastikan bentuknya yang rata left ya, rata kiri. Nah, kita coba klik di sini, dia akan rata kiri nih. Teman-teman tinggal geser aja babnya tuh. Nih ya, bergerak tuh. Kalau udah sejajar, dilepaskan rata kirinya. Jadi saya ulangi, ini pastikan kalau kita klik, dia ada banyak indent tabs-nya. Kita pilih yang left, kemudian kita klik di sini dulu. Tinggal kalian geserin aja bab satunya lurusnya di mana. Oke. Nah, selanjutnya sama bab 2, bab 3 juga caranya seperti itu. Ini otomatis sudah jadi, teman-teman. Tinggal kita atur aja, Shift, Enter. Kita ratakan dulu seperti ini. Kemudian kita atur dulu space-nya. Sebenarnya di heading-nya bisa kita atur sih space-nya. Oke, kita ratain tengah. Nah, ini kalau belum lurus, kita letakkan di sini left-nya. Nanti dia yang geser. Nah, ini udah lurus. Oke, bab 3. Jadi video ini mungkin bisa sangat panjang teman-teman, jadi tapi saya yakin intinya atau poinnya ini daging semua teman-teman, jadi teman-teman nggak bakal rugi kuotanya gitu ya. Nah, ini metodologi penelitian. Kalau misalnya masih juga miring, kita geser dengan left. Nah seperti ini, pokoknya kita rasakan saja sih sebenarnya, feeling aja. Enter lagi. Oke, babnya kita luruskan dulu ya teman-teman ya. Kita luruskan. Oke, kemudian rata tengah. Kita atur spasinya ya, disesuaikan aja. Nah, kalau bab 4 ini kira-kira udah rata apa belum? Kalau belum, kita coba geser lagi. Nah, bisa geser ke kanan. Kalau ke kanan dia ke kiri. Kalau ke kiri dia ke kanan. Nah, tinggal disesuaikan aja. Kemudian yang kelima itu adalah bab 5 kesimpulan. Shift Enter. Tinggal geser lagi. Sama kayak tadi. Space-nya 1,5 atau line spacing-nya ya. Kemudian geser. Oke. Dan terakhir ini daftar pustaka, kita nggak perlu pakai bab, sama lampiran nggak perlu pakai bab. Oke. Nah, mudah-mudahan sampai sini jelas ya teman-teman untuk settingannya. Tolong diperhatikan sangat baik. Video ini bisa di-post sambil nyoba nanti. Kemudian selanjutnya adalah kita buat subbabnya. Nah, subbabnya misalnya kalau di pendahuluan itu kita buat latar belakang gitu ya. Nah, latar belakang itu kalau yang judul yang ini kita buat pakai heading 1, yang latar belakang kita gunakan heading 2.
Oke, caranya klik heading 2, modify. Oke, kemudian sama seperti buat heading 1 tadi, pilih Times New Roman, biasanya fontnya lebih rendah, 12, bold, warnanya bukan biru tapi hitam atau otomatis. Kemudian biarkan rata kiri saja, di oke. Nah, kita blok aja kata latar belakang ini, kita pilih heading 2. Nah, ini teman-teman jadi problem ketika kita merubah huruf yang angka 1 tadi jadi I, karena dia akan ngikutin heading ini. Nah, caranya gimana? Teman-teman tinggal blok saja agar berubahnya jadi 1.1. Caranya di blok 1.1, kemudian pilih define ke multi level ya. Define new multi level. Oke, ini masih kita lihat ada 1.1. Kita pilih more ya. Satu Romawi titik 1 kita pilih more ya, more. Nah, di sini kita pilih legal style numbering. Oke. Nah, dia akan berubah menjadi latar belakang 1.1. Nah, teman-teman lihat, jadi heading 3 muncul nih. Heading 3 muncul karena heading 2-nya sudah kepake. Nah, latar belakangnya itu nanti bisa kita ketik apa, kemudian di dalam latar belakang misalnya ini di latar belakang komputer adalah alat hitung misalnya. Ini contoh aja ya. Nah, ini yang di dalam ini konten. Jadi konten biasanya kita buat aja di normal ya, jangan di heading. Kita klik normal, kita pilih modify. Konten itu biasanya Times New Roman. Gitu ya. Sekali lagi sesuaikan sama jenis format penulisan di kampus Anda ya. Kemudian automatic. Jadi oke. Jadi kalau kita itu klik normal, dia akan berubah. Ini agak besar karena layarnya saya zoom in. Oke. Nah, ini isi dari latar belakang kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada di dalamnya ada lagi identifikasi masalah. Kemudian ada batasan masalah. Ada tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, ini semuanya yang akan digunakan untuk heading 2. Kita klik aja heading 2. Heading 2 ya. Batasan masalah heading 2. Tujuan penelitian heading 2. Manfaat penelitian heading 2. Nah, ini nanti di dalamnya kita bisa buat isi atau kita bisa buat nanti subbab lagi untuk heading 3. Oke. Nah, contoh yang kedua misalnya saya letakkan di bab 2 tinjauan pustaka. Itu tinjauan pustaka, kemudian ada landasan teori. Nah, ini untuk heading 2-nya. Tinjauan pustaka, saya klik heading 2. Landasan teori, saya klik heading 2. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk heading 2-nya. Nah, sekarang coba di tinjauan pustaka saya masukin heading 3, yaitu misalnya isinya adalah penelitian terdahulu. Oke. Nah, ini saya mau masukin 2.1.1. Oke, caranya kita setting dulu di style heading 3-nya, klik kanan, modify. Kemudian kita pilih misalnya sama Times New Roman, bold, fontsnya automatic. Kemudian oke. Penelitian terdahulu kita pilih heading 3. Nah, ini sama, dia jadi Romawi lagi, teman-teman. Kita klik lagi ini, kita pilih multi level. Di sini define new multi level list. Kemudian kita pilih legal style numbering lagi. Oke. Tuh, nah, ini penelitian terdahulu, kemudian misalnya kajian teori. Kita pilih heading 3. Oke. Nah, ini nanti tinggal di dalamnya kalian isi ya apa. Nah, itu sudah untuk settingannya. Kemudian selanjutnya apalagi ya? Kita mau masukin misalnya gambar deh. Gambar di bab 3 deh. Saya mau masukin gambar sama tabelnya. Nah, di bab 3 misalnya ada perancangan penelitian. Perancangan penelitian berarti saya buat perancangan penelitian subbab heading 2-nya. Oke, kemudian di sininya gambar rancangan penelitian.
Oke, ini untuk heading 3-nya. Nah, ini di sini saya mau masukin gambar misalnya. Saya mau masukin gambar, nanti saya masukin dulu gambarnya. Sorry. Saya pilih insert. Ini saya pilih gambar sembarang aja ya. Saya punya gambar misalnya GitHub misalnya. Nah, ini settingan gambarnya teman-teman bisa tekan shift biar gambarnya proporsional di tengah gitu ya. Ini karena dia kursornya ada, dia otomatis di sini. Kemudian pastikan ketika kita klik gambar, kita setting picture formatnya, kita wrap text, kita pilihnya yang inline with text saja agar dia bisa diratain tengah pakai ini gitu ya. Nah, ini sementara pakai rata kiri dulu, kita geser aja dulu supaya rata kiri. Nah, biasanya gambar itu berada di tengah gitu ya, keterangan gambar berada di tengah. Nah, bagaimana cara men-setting gambar? Silahkan klik menu references. Ini agak sedikit load untuk references-nya. Kemudian di sini ada pilihannya insert caption. Oke, insert caption. Nah, teman-teman, untuk default yang pertama ada tulisan labelnya adalah figure gitu ya. Nah, teman-teman bisa ganti dengan menggunakan new label, misalnya untuk tulisan gambar. Gambar nanti di OK. Nanti akan muncul di sini teman-teman. Nah, kita pilih aja gambar. Oke. Kemudian selanjutnya di numbering, kita setting formatnya adalah 1, 2, 3. Kemudian include chapter numbernya di checklist. Chapter start with style-nya heading 1. Kemudian use separatornya pakai titik. Oke, nah silakan di checklist, dipilih yang pakai titik, di OK. Nah, ini gambarnya pilih OK. Nah, sekali lagi kita bisa setting bentuk fontnya gitu ya. Menu fontnya ini ada di menu di sini, masih di style yang caption. Nah, kita modify aja, klik modify, Times New Roman 9 mungkin, bold, kemudian warnanya hitam gitu ya, nggak italic misalnya. Nanti di OK. Nah, kalau untuk gambar settingannya adalah caption. Nah, gambar 1 misalnya perancangan penelitian. Oke. Nah, kita bisa letakkan di tengah gambarnya, kemudian ini kita letakkan juga di tengah. Pak, ini ngikut lagi nih 31. Nah, kalau ini kita edit manual aja teman-teman. Kita hapus yang Romawinya, kita ganti gambar 31 gitu ya, angka 3. Karena ngikutin style yang tadi. Oke. Nah, kemudian misalnya di sini ya, di bab 2 di penelitian terdahulu saya mau buat table. Jadi ada table penelitian terdahulu. Nah, sama saya buat dulu tabelnya. Cara buat table, silahkan klik menu insert, kemudian pilih table. Nah, ini saya kira-kira aja tabelnya gitu ya. Nah, ini dia. Nah, kalau misalnya nanti di video ini berantakan, saya hilangin aja teks bundarisnya ya teman-teman ya. Jadi biar kelihatannya tidak terlalu berantakan. Oke, nah ini table. Misalnya judul table biasanya di atas gitu ya. Saya buat table penelitian terdahulu. Oke, sama. Untuk merubah table, kita klik menu references, kemudian insert caption gitu ya. Kemudian kita buat new label lagi, ketik di sini table. Kebetulan saya udah punya. Nanti teman-teman silahkan OK. Kemudian pilih di sininya table. Oke. Sorry, table ya. Di OK. Nah, ini sama. Dia akan mengikuti stylenya, akan mengikuti yang caption. Jadi dia akan sama. Nah, ini sama juga. Kita ganti aja, kita hapus 2 Romawinya menjadi angka 2. Agar sama, seragam semuanya. Tabel 261 penelitian terdahulu. Nah, kita coba dulu teman-teman membuat daftar isinya ya. Dan pastikan teman-teman ketika mengetik file skripsi ataupun tesis sering-sering disimpan ya. Kalau hilang, kita nggak tahu nanti kondisinya gimana. Nah, cara membuat daftar isinya, menampilkan daftar isinya, silahkan klik kursornya di sini, kemudian pilih menu references, kita pilih
table of content. Nah, ini sebenarnya pilihannya bebas sih, teman-teman bisa milih apa saja. Nah, kalau saya coba cek dulu di custom table of content-nya. Nah, table of content-nya itu terdiri dari heading 1, heading 2, heading 3. Kalau kalian mau nambahin heading-nya jadi 4 atau 5, tinggal di show aja di sini 4 atau 5 gitu ya. Kemudian pastikan tab leaders-nya ini titik-titik. Kemudian formatnya form template gitu ya. Kalau misalnya mau ada settingan yang lain, kalian bisa pilih di option dan modify. Enggak aja sih sebenarnya, nggak apa-apa. Kemudian ini tetap aja use hyperlink-nya di klik. Kita klik OK. Oke, teman-teman, otomatis ini sudah jadi daftarnya. Nah, di sini ada GitHub-nya. Sepertinya GitHub-nya terblok tadi. Gambarnya terblok sama keterangannya, makanya muncul juga di daftar isinya. Saya coba enter, gitu ya. Nah, jadi buat daftar isinya sangat-sangat otomatis, teman-teman, nggak perlu lagi nge-scroll seperti ini. Nah, kalau mau memperbaikinya tinggal klik kanan. Klik kanan, ada update field, update entry table. Oke. Oke, masih ngikut, dihapus aja. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya tadi terseleksi saja. Nah, selanjutnya kita masukin daftar gambar, teman-teman. Daftar isinya ini sebenarnya fontnya bisa kita kita ganti mau jenis hurufnya apa gitu ya. Kemudian kita masukin yang kedua adalah daftar gambar. Mau masukin daftar gambar sama di references, tapi pilihannya di sini ya, di table of figures dialog. Nah, sama kita pilih show page number, di checklist saja. Tab leaders-nya, formatnya. Nah, ini pastikan kalau ini daftar gambar, kita pilihnya yang gambar. Gitu ya. Tapi kalau yang table, kita pilih table. Sama seperti tadi, kita oke. Nah, ini jadi. Kemudian daftar tabelnya ini juga kita buat seperti ini. Kita pilih yang di sini. Di caption. Kemudian kita pilih table. Oke. Nah, ini dia udah jadi. Nah, teman-teman sudah jadi nih antara table 1, daftar isi, daftar table, daftar gambar. Nah, kemudian misalnya mau buat daftar rumus. Biasanya kalau di bagian-bagian atau di jurusan tertentu ada rumusnya nih. Misalnya saya masukin di sini rumus regresi di bab 4 ya. Misalnya. Nah, teman-teman silahkan klik ini jadi heading 2. Kemudian di sini kalian masukin rumusnya. Nah, kalau di Word, rumus itu ada di menu Insert, kemudian pilih Equation. Nah, di sini ada menu rumusnya. Gitu ya. Nah, kita bisa pilih atau bisa Insert New Equation. Gitu. Nanti kita bisa sesuaikan rumus mana sih yang mau kita gunakan. Gitu ya. Ada integral dan seterusnya. Oke. Nah, sementara saya ngikutin yang ada di Word-nya saja dulu, insert equation, kemudian saya pilih ini. Nah, ini tinggal kita masukin. Nah, kemudian kalau ini mau dibuatin daftar rumus, kalian juga bisa gunakan ya tadi ya. Kalian bisa gunakan di sini misalnya rumus regresi. Sekali lagi jangan lihat rumusnya ya. Regresi, kemudian kita pilih lagi menu reference, kita pilih lagi menu references. Di sini kita pilih insert caption. Nah, untuk rumus kita pilih new label, ketik rumus nanti. Nah, kalau sudah di OK, karena saya sudah punya di sini, saya pilihnya rumus. Nah, ini saya ketik dulu ininya. Insert caption, rumus, oke. Regresi, oke, kita pilih bab 4-nya ubah ya. Kalau rumus biasanya dia pakai dash, pakai min. Nah, kita letakkan di tengah. Nah, ini jadi. Nah, ini bab 5-nya ke bawah, kita tinggal enter saja. Oke, nah kemudian rumus ini mau kita buatin lagi daftar rumus misalnya. Nah, ini karena dia sama seperti daftar table, kita enter 2 kali aja dulu.
Kita pilih menu layout, kita pilih break, kita pilih page karena dia sama. Sorry, kita pilih bridge, kita pilih page. Oke. Saya buat daftar. Saya buat di sini daftar rumus. Oke. Oke, kita pilih heading satunya. Kita hapus daftar rumusnya, babnya. Kemudian kita tinggal sisipkan saja di menu references. Pilihnya yang di sini, kemudian pastikan rumus. Oke. Nah, ini udah jadi semua, teman-teman. Tinggal kita setting saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita buat daftar isi, teman-teman. Jadi buat daftar isi dari halaman, penomoran halaman. Biasanya abstrak itu nomornya Romawi kecil, dan bab 1, bab 2, bab 3-nya itu nomor Romawi besar. Angka Latin. Gitu ya. Caranya silahkan kita klik di sini abstrak, kemudian pilih insert, kita pilih page number. Nah, tergantung nanti page number-nya mau diada di atas, bawah, atau yang lainnya. Nah, saya pilih yang bottom saja. Kemudian saya pilih yang di sebelah tengah deh. Oke, saya pilih sebelah tengah. Oke, ini rumusnya masih dalam bentuk angka ya. Nah, di header and footer-nya kita hilangin aja link to previous-nya. Kita hilangkan gitu ya. Nah, kita ubah. Masih di header footer, kita page number-nya kita ubah. Format page number-nya dari angka 1, 2, 3 ke I. Nah, kalau misalnya I-nya mau yang di I2 dulu dimulai, silahkan diganti di start at. Oke. Nah, cover, abstract, page number-nya harusnya nggak ada di cover ya. Harusnya ada di sini. Oke, saya ulangi lagi di insert page number, format page, saya ganti I. Oke. 2. Nah, halamannya nggak ada. Gitu ya. Jadi tadi kita link previous, halamannya nggak ada. 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ini 6, ini 7. Oke. Nah, ini belum ada, ini halamannya ngelanjut gitu ya. Nah, sebenarnya nggak ngelanjut, kita buat aja, kita klik di sini. Kita blok saja, kemudian kita page number, kita buat format page number-nya jadi nomor, dari nomor ke berapa misalnya? 1. Oke. Nah, ini akan jadi nomor 1. Kita close dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti tinggal ngikutin berapa banyak halaman, tinggal dilanjutin. Nah, selanjutnya langkah terakhir di sini adalah kita ngupdate nih, ngupdate daftar isinya. Jadi daftar isinya cukup gampang sekali. Kita pastikan terseleksi semua, terhighlight, tinggal klik kanan, update field. Kemudian update entry table. Oke. Nah, ini berubah jadi Romawi semua. Nah, ini kalau masih ada, tadi ada settingan yang sedikit, ini kita hapus saja. Oke. Kemudian ini juga kita update. Karena sudah kita rubah, ini juga kita update. Ini juga kita update. Oke, jadi teman-teman format settingan atau cara ngetik skripsi atau tesis dengan cara otomatis dan sangat mudah banget. Dan ini merupakan revisi dari video-video saya yang sebelumnya. Mudah-mudahan buat teman-teman bisa bermanfaat, bisa lebih mudah dan bisa lebih memahami. Teman-teman bisa sharing juga ke teman-teman yang lain. Mungkin
sampai sini dulu karena videonya sudah terlalu panjang. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Apabila ada pertanyaan, teman-teman silahkan tulis komentar di bawah ataupun follow Instagram saya di @robiulaendra dan @skripsimahasiswa. Kalau ada waktu saya akan balas. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya cukupkan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.